Hai teman-teman Katolik semuanya. Selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang tapi tetap mendalam. Pernah gak sih kamu kepikiran begini? Kalau semua orang Kristen sama-sama percaya Yesus, kenapa gerejanya bisa beda-beda? Bahkan kadang ajarannya juga berbeda. Atau mungkin kamu pernah dengar pernyataan seperti ini. Katolik itu cuma salah satu dari sekian banyak gereja Kristen. Nah, pertanyaannya, benarkah begitu? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini belum kita pahami? Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang satu hal penting. Kenapa gereja Katolik disebut satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Coba jujur ya, banyak dari kita lahir sebagai Katolik, dibaptis sejak kecil, ikut misa tiap minggu. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu Katolik? Kita sering jawab sederhana, ya dari kecil memang sudah begitu. Bahkan mungkin kita sendiri belum benar-benar paham apa yang membuat gereja Katolik itu berbeda. Di sisi lain, kita melihat kenyataan di sekitar kita. Ada begitu banyak gereja, begitu banyak ajaran, bahkan kadang saling bertentangan. Ada yang mengajarkan ini, ada yang menolak itu. Akhirnya kita jadi bingung, dan mungkin diam-diam bertanya dalam hati, yang benar itu yang mana? Tanpa kita sadari, iman kita bisa jadi goyah. Bukan karena kita tidak percaya Tuhan, tapi karena kita belum sungguh mengenal gereja yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Teman-teman, hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus tidak hanya datang untuk mengajar dan melakukan mujizat. Ia juga mendirikan gereja. Dan yang menarik, bukan banyak gereja, tapi satu gereja. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Gereja yang didirikan oleh Kristus ini memiliki 4 ciri utama yang kita ucapkan setiap kali kita mengaku iman dalam syahadat, yaitu 1, kudus, Katolik, dan apostolik. 4 ciri ini bukan sekedar kata-kata, tapi identitas yang sangat dalam tentang siapa gereja itu sebenarnya. Yang pertama, gereja itu satu. Artinya, semua umat Katolik di seluruh dunia dipersatukan dalam satu iman yang sama. Coba bayangkan, kamu ikut misa di Indonesia, lalu suatu hari kamu pergi ke negara lain, misalnya Italia atau Filipina. Bahasanya mungkin berbeda, lagunya mungkin berbeda, tapi inti misanya sama, doa-doanya sama, imannya sama. Itu bukan kebetulan, tapi karena gereja Katolik memang satu. Kita dipersatukan dalam satu ajaran, satu sakramen, dan satu kepemimpinan, yaitu Paus sebagai penerus Santo Petrus. Yesus sendiri pernah berkata, akan ada satu kawanan dan satu gembala. Jadi kesatuan ini bukan buatan manusia, tapi rencana Kristus sendiri. Yang kedua, gereja itu kudus. Mungkin ada yang langsung berpikir, loh, kok kudus? Bukannya banyak orang di gereja juga berdosa? Ya benar, anggota gereja memang manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi gerejanya tetap kudus. Kenapa? Karena yang mendirikan adalah Yesus Kristus sendiri, yang kudus. Ajarannya kudus, sakramen-sakramen yang ia berikan juga kudus. Gereja adalah tempat di mana rahmat Allah bekerja untuk menguduskan kita. Ibaratnya seperti air dari mata air yang jernih. Walaupun wadahnya kadang kotor, airnya tetap bersih. Melalui gereja, melalui sakramen, Tuhan terus menarik kita menuju kekudusan. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Yang ketiga, gereja itu Katolik. Kata Katolik sendiri berarti universal atau untuk semua orang. Artinya, gereja Katolik tidak hanya untuk satu bangsa, satu budaya, atau satu kelompok tertentu. Gereja ini terbuka untuk semua orang di seluruh dunia, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang sederhana sampai yang berpendidikan tinggi. Semua dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja yang sama. Dan yang luar biasa, walaupun tersebar di seluruh dunia, ajarannya tetap sama. Ini menunjukkan bahwa gereja Katolik benar-benar universal, merangkul semua orang tanpa kehilangan kesatuan iman.
Yang keempat, gereja itu apostolik. Ini mungkin yang sering kurang dipahami. Apostolik artinya gereja ini didirikan di atas dasar para rasul yang dipilih langsung oleh Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul melanjutkan tugasnya, dan mereka meneruskan kepemimpinan itu kepada para penerus mereka, yaitu para uskup. Sampai hari ini, garis kepemimpinan itu tidak pernah putus. Inilah yang disebut suksesi apostolik. Ibarat estafet, iman itu terus diteruskan dari generasi ke generasi. Dari Yesus, ke para rasul, ke gereja, sampai akhirnya ke kita hari ini. Jadi, iman Katolik bukan sesuatu yang baru muncul, tapi memiliki akar yang jelas langsung dari Kristus sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang gereja, tapi tentang kita. Apakah kita benar-benar sadar bahwa kita adalah bagian dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Atau kita hanya ikut saja tanpa benar-benar memahami? Coba kita renungkan. Apakah aku sungguh hidup dalam kesatuan dengan sesama? Apakah aku berusaha menjadi kudus dalam hidup sehari-hari? Apakah aku terbuka dan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan? Dan apakah aku setia pada ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul? Karena iman itu bukan cuma soal tahu, tapi soal hidup. Teman-teman, Gereja Katolik bukan sekedar organisasi, bukan sekedar tradisi turun-temurun. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup di dunia ini, dan kita adalah bagian dari tubuh itu. Kalau kita sungguh menyadari hal ini, cara kita hidup pasti akan berubah. Kita tidak lagi hanya menjadi Katolik KTP, tapi benar-benar menjadi murid Kristus yang hidup. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kamu baru sadar apa hari ini? Atau kalau kamu masih punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk berbagi. Kita belajar bareng di sini. Jangan lupa juga untuk like, share ke teman-temanmu, supaya semakin banyak orang yang mengenal iman Katolik dengan benar. Dan tentunya subscribe, supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Ingat teman-teman, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.